Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin ba'd. فنواصل كتاب البيان الأوحد في توحيد الله الأحد. Dan pertemuan yang terakhir kita sebutkan kaidah muhimmah di antara inti dari kaidah dalam memahami sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajibnya menetapkan al-qadar al-mushtarak, kadar yang berserikat di dalamnya dari beberapa individu melalui persamaan secara umum, dan wajibnya menetapkan al-qadar al-mumayyiz, yakni kadar yang menjadi keistimewaan individu tersebut. Dan sudah kita nukilkan ucapan Ibnul Qayyim rahimahullah yang menjadi penjelas lagi terhadap kaidah yang kita sebutkan. Dan kaidah itu juga disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Maka yang benar, pembagian wujud sebagaimana disebutkan bahwa ada yang namanya wujud zihniyun, yakni wujud di dalam pikiran manusia. Kemudian ada yang namanya wujud kharijiyun, yakni wujud yang di luar pikiran manusia, yang di kehidupan real. Maka wujud zihni, yakni sifatnya di akal dan pikiran, itulah di antaranya al-qadar al-mushtarak. Al-qadar al-mushtarak. Sudah kita sebutkan juga ada banyak kalimat yang difahami manusia melalui qadar al-mushtarak, seperti merah. Maka ini al-qadar al-mushtarak, karena manusia menyaksikan benda-benda yang memiliki keserupaan warna secara umum. Maka akal manusia menyimpulkan, oh ini merah, oh ini hijau, oh ini biru, dan seterusnya. Akan tapi pada kehidupan real, benda-benda tersebut memiliki perbedaan, walau perbedaan yang sangat tipis. Nah, wujud zihni, yakni yang dimakna al-qadar al-mushtarak, itulah yang berserikat antara Allah Subhanahu wa ta'ala dan makhluknya. Sebagaimana Allah Jalla wa Ala mengkabarkan bahwa Allah al-hayy, Allahu la ilaha illahu huwal hayyul qayyum, al-hayy al-qayyum. Dan Allah juga mengabarkan bahwa makhluknya al-hayy, yukhrijul hayya minal mayyit. Maka jelas, adapun konsekuensi dari sifat tersebut, jelas Allah berbeda dengan konsekuensi sifat makhluknya, di mana konsekuensi sifat hidup Allah tidak dimulai dengan ketidakadaan, wajib al-wujud. Sementara makhluknya, sebagaimana Allah sebutkan, yukhrijul hayy minal mayyit, dialah yang menjadikan hidup yang sebelumnya dalam keadaan mati, yang tidak memiliki ruh, tidak memiliki kehidupan, kemudian Allah menciptakannya hidup, yakni makhluk tersebut. Nah, begitu juga dengan sifat yang lain, baik itu sifat dzatiyah, khabariyah, seperti wajah, tangan, kaki dan seterusnya. Begitu juga dengan sifat khabariyah ma'nawiyah, seperti ilmu, qudrah, dan yang semisal dengannya. Atau sifat fi'liyah, sifat fi'liyah pada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti al-khalq, menciptakan, seperti mengampuni, seperti istiwa. Ada banyak sifat fi'liyah, sebagaimana Allah katakan fa'alun lima yurid, sighah mubalaghah, benar-benar maha melakukan apa yang ia inginkan. Kemudian Ibnu Qayyim menyebutkan ada tiga i'tibar, tiga tinjauan pada sifat. Yang pertama, tinjauan yang pertama, apabila sifat tersebut secara mujmal, al-qadar al-mushtarak, belum disandarkan kepada siapapun,
Maka manusia memahaminya secara umum, tapi tidak bisa menunjukkan zatnya karena qadar mushtarak itu wujudnya di az-zihn, di pikiran manusia. Kemudian apabila disandarkan sifat tersebut kepada Allah, maka apa? Maka ini menjadi khusus bagi Allah, akan tetapi al-qadar mushtarak tetap berjalan, bukan berarti dihilangkan. Nah, kemudian tinjauan yang ketiga, apabila disandarkan kepada hamba, yakni kepada makhluk, maka konsekuensi sifat tersebut khusus pada makhluk yang disandarkan kepadanya. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Fama lazima al-ismu li dzatihi wa haqiqatihi kana thabitan lir-rabb wal-'abd wa lir-rabb minhu ma yaliqu bi kamalihi wa lil-'abd minhu ma yaliqu bih." Contohnya beliau menyebutkan As-Sami'. Nama Allah As-Sami' mengandung sifat As-Sam', mendengar, dan hakikat dari pendengaran adalah idrak al-masmu'at, menjangkau segala sesuatu yang terdengar. Wadah? Maka konsep mendengar manusia juga menjangkau sesuatu yang terdengar. Secara umum demikian. Inilah yang dikatakan al-qadru al-mushtarak. Tapi bagaimana lawazim, konsekuensi dari pendengaran Allah tidak terbatas dan tidak tertahan oleh apapun. Berbeda dengan manusia, yakni hanya mendengar di ruang lingkup yang dia bisa jangkau. Contohnya di ruangan ini. Maka di luar itu, maka kita nggak bisa menjangkau lagi. Begitu juga kita biasanya mendengar melalui apa? Suara, kan gitu, atau melalui udara. Nah, makanya ketika udara itu tertutup, di ruangan tertutup, kedap suara dikatakan, maka kuping kita, telinga kita, pendengaran kita tak mampu lagi menjangkau suara tersebut. Sementara Allah Jalla wa'ala tidak sebagaimana itu lawazimnya. Tapi konsep secara umum, pendengaran Allah menjangkau suara, tapi tidak terbatas oleh apapun. Tidak terbatas oleh apapun. Dia la ya'lamu sirra, yasma'u sirra wan najwa, yang mendengar bisikan yang terang benderang, maksudnya yang suara dengan jelas, teriakan dan bisikan. Dialah Allah yang mendengar segala sesuatu, yang mendengar segala sesuatu dari sesuatu yang bisa didengar, maksudnya dari perkara suara. Nah, dan begitulah sifat yang lain. Maka dengan ini kita selamat dari ta'til, yakni penolakan sifat, dan tashbih, penyerupaan sifat tersebut dengan makhluk. Dan udah kita sebutkan dalilnya secara khusus yang berkaitan dengan ini, al-qadr al-mushtarak. Dalil yang pertama adalah af'alut tafdil, kan itu, dengan fi'il tafdil, maksudnya lebih. Ketika Nabi Ayyub memanggil Rabbnya, berdoa, "Anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin." Ya Allah, aku ditimpa musibah, kesusahan, wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah yang paling penyayang di antara yang penyayang. Superlatif, yang paling, kalau bahasa Indonesia. Begitu juga dalam hadis, lallahu afrah, afrah, Allah lebih bahagia dengan taubat seorang hamba dibandingkan seseorang yang mendapatkan makanannya, tunggangannya ketika sebelumnya hilang. Udah kita sebutkan konsekuensi manusia kenapa bahagia ketika mendapatkan barang yang hilang, karena dia membutuhkan. Ya enggak? Karena dia membutuhkan. Udah kita sebutkan contohnya ketika kita menyimpan uang 1 juta kemudian hilang. Begitu 2 hari setelahnya kita dapatkan di laci kita 1 juta itu, ya ini bahagia kita. Kenapa? Karena kita butuh. Coba kita nggak butuh, maka nggak akan bahagia kita. Iya nggak? Pasir yang di rumah kita misalnya hilanglah situ, nggak peduli. Kenapa? Nggak butuh kita. Maka Allah Jalla wa'ala tidak sebagaimana lawazim dari kebahagiaan manusia yang membutuhkan sesuatu yang ia bahagia dengannya. Bukan berarti Allah membutuhkan taubat hamba sehingga Allah bahagia. Tapi inilah hikmah Allah pada sifat dan perbuatannya. Nah, begitu juga dalil yang digandengkannya
sebuah perintah, digandengkannya sebuah perintah dengan mengetahui makna dari sifat Allah. Sebutkan dalam hadis di Sahihain, innallaha idza ahabba 'abdan nada Jibril faqala qad ahbabtu fulanan fa ahibbah. Sesungguhnya Allah apabila mencintai seorang hamba, maka Allah akan memanggil Jibril dan berkata kepada Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah ia. Nah, ini kan ada al-qadr al-mushtarak, kadar yang menjadi perserikatan antara Allah dengan hambanya secara umum pada kecintaan. Akan tapi kecintaan Allah tidak menjadi konsekuensi dan lawazim kecintaan makhluk, tapi kadar berserikat itu secara umum konsepnya adalah kecintaan. Nah, begitu juga dalil yang ketiga, ja'alut tahaqquq bi athari sifatillahi thawaban lil amal, yakni menjadikan mendapatkan pahala dari efek dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana yang Nabi sebutkan, ar-rahimun yarhamuhum ar-rahmanu, yang memiliki sifat kasih sayang akan dicintai atau yang akan disayangi yang Maha Penyayang. Nah, irhamu man fil ardi yarhamukum man fi as-sama. Maka sayangilah atau cintailah, sayangilah yang ada di muka bumi, sehingga yang di atas langit pun akan menyayangi kalian. Nah, kemudian kaidah yang terakhir kita sebutkan, menetapkan ilmu secara umum, secara makna, tidak memberikan konsekuensi harus mengetahui kaifiat. Tapi ketika mengetahui kaifiat, pasti memasukkannya ke dalam kategori yang umum, yakni al-qadar al-mushtarak. Itu lebih makna. Al-makna maksudnya al-makna al-am, ay al-qadar al-mushtarak. Ini juga sudah kita bahas kemarin. Hada min babi al-muraja'ah. Baik, kita lanjutkan. Al-mabhath as-sadis. Al-mabhath as-sadis. Mabhas yang ke-6. Ba'du asy-syubhat asy-syaitaniyah li munkir as-sifat wal jawab 'alaih. Menyebutkan sebagian syubhat syaitaniyah bagi para penolak sifat Allah dan jawaban atas syubhat ini. Jadi orang-orang yang menolak sifat Allah memiliki syubhat yang mereka membangun di atasnya, seperti kaidah juga. Asy-syubhatu al-ula, syubhat yang pertama, kama qala al-muallif ghafarallahu lah wa liwalidayhi wa lisairil muslimin, qala da'wa ta'arud al-aql ma'an naql. Dakwaan kontradiksinya akal dengan naql. Al-maqsud bin naql ay ad-dalil as-sam'i. Maksud dari naql adalah dalil syar'i, yakni Al-Quran dan Sunnah. Dakwaan kontradiksinya antara akal dan naql. Dakwaan yakni dakwa ma'ruf. Tuduhan, klaim. Bahasa Indonesia kan itu dakwah pakai ain, sementara bahasa Indonesianya dakwa, makanya pendakwa di mahkamah disebutkan. Taib. Sedikit tentang permasalahan ini. Al-kalam atau bayanul kalam di dalam bahasa Arab, di dalam ilmu bayan disebutkan ilmu balaghah. Di dalam ucapan, di dalam bahasa Arab lah contohnya kita sebutkan. Mungkin bahasa Indonesia juga berputar pada konsep yang sama. Tidak akan lepas dari dua perkara secara dilalahnya, maknanya. Imma an yakuna insya'an atau an yakuna khabaran. Ucapan sebuah pihak tidak akan lepas dari baik dalam rangka mengkabarkan atau
insya. Insya itu keinginan dia. Wadah? Al-kalam berputar, maksudnya kalimat, ucapan tidak akan lepas dari dua perkara ini. Imma dia khabar, yakni kabar, atau dia apa? Insya, yakni kehendak. Wadah? Al-khabar, yakni kabar, sebagaimana disebutkan ulama, ma yasduq an yuqal atau ma yasluh dukhul al-kadhib atau as-sidq, yakni ucapan yang bisa dikatakan benar atau dusta. Benar atau dusta tanpa melihat yang berbicara. Adapun yang berbicara Allah dan Rasulnya semua pasti benar. Ini tanpa melihat siapa pembicaranya dulu, kan gitu. Wadah. Ini yang dikatakan khabar. Contohnya apa? Contohnya Anda mengatakan Dhahaba Zaidun ila as-suq. Zaid pergi ke pasar. Ini kabar, kan gitu. Bahwa saya mengabarkan bahwa Zaid pergi ke pasar. Maka bisa dikatakan sadaqta atau kadzabta. Nah, engkau jujur atau engkau dusta, ya kan? Kalau sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan real, maka kita katakan sadaqta. Tapi kalau tidak sesuai dengan kenyataan, maka kita katakan apa? Kadzabta. Karena kemarin misalnya Anda lihat Zaid di rumahnya, nggak ada pergi ke pajak dia. Kenapa engkau katakan kemarin pergi ke pajak? Berarti ucapanmu ini dusta. X, kan gitu. Ini dia yang pertama. Adapun yang kedua, yang maksudnya kalimat mufidah, kan gitu. Kalimat yang difahami, makanya dikatakan ada faedahnya. Kita mendapatkan informasi dari situ. Baik kita ketahui atau baik kita sebelumnya belum mengetahui atau sudah mengetahui. Ada yang kita dapatkan, oh iya, dia mengabarkan Z telah pergi ke pasar. Ini kabar. Kemudian yang kedua, ketika Anda mengatakan kepada si Kevin lah, Abu Ayyub Abu Ikrimah enggak cocok Anda suruh, kan gitu. Masalan kita contoh kasih Kevin. Anda katakan misalnya idrib Zaidan. Anda bilang sama si Kevin, pukul Zaid. Coba pukul si Zaid. Apakah kalimat pukul Zaid perintah bisa dikatakan kadzabta atau sadaqta, engkau berdusta atau engkau jujur? Enggak bisa, kan? Kenapa? Perintah, insya. Ini dikatakan insya. Wadah. Maka ucapan imma dia kabar atau dia apa? Insya. Nah, begitulah yang ada di dalam Al-Quran. Imma dia kabar, iya kan? Yakni kabar tentang hari kiamat, kabar tentang sifat Allah, kabar tentang nama-nama Allah, kabar tentang perkara yang gaib. Atau insya, atau Allah memerintahkan kita, aqimus shalah, tegakkan salat, waktu zakah, bayar zakat. Wadah? Nah, dan insya ini imma dia kan tadi perintah untuk mengerjakan, imma dia mengerjakan perintah atau menjauhi larangan. Nah, contohnya ketika Anda katakan ke Kevin, la tashrabil ma, jangan minum air. Samanya itu perintah, karena perintah ini juga atau larangan, perintah untuk meninggalkan, ya kan? Larangan, perintah untuk meninggalkan. Adapun perintah maksudnya, ya Kevin, khudil ma, ambil air, ini perintah untuk mengerjakan. Wadah? Nah, taib. Subhanallah, kenapa kita jelaskan di sini? Babul asma' was sifat,
babul asma' sifat, karena ini konteksnya babul asma' sifat, nama-nama sifat Allah. Ini min babi khabar, min babi khabar. Ini Allah Jalla wa Ala mengkabarkan kepada kita, bukan min babi insya, sehingga kita ini, karena sebagian mereka memahami demikian. Allah mengkabarkan, bukan Allah ingin mengkabarkan. Maksudnya Allah bayangkan, Allah Jalla wa Ala menyebutkan Allah memiliki wajah, memiliki tangan, ila akhirih. Kata mereka sebenarnya Al-Quran ini bukan dalam rangka, maksudnya banyak ayat-ayatnya dalam pengkabaran, tapi menantang manusia untuk mengeluarkan dengan akal-akal mereka tafsir-tafsir itu. Yani kata mereka min babil insya, dan ini ucapan batil, dan Ibnu Qayyim membantah habis konsep ini di kitab Sawa'iqul Mursalah. Wah, kata mereka sebenarnya ada tafsirnya, tapi Allah inginkan apa? Kita pakai otak kita, kita pakai akal kita, supaya apa? Yani supaya ada kerjaan. Bahkan sebagian mereka, kebanyakan ayat tidak memberikan ilmu, yani la yufidu al-qata' wal yaqin, kata mereka. Ini disebutkan sebagian a'immat Asy'ariyah, para imam Asy'ariyah, dan ini jelas ucapan batil, yani munaqid li al-aql wal fitrah wa syara'. Baik. Apa yang dimaksud dengan ta'arud al-aql ma'an naql? Apa yang dimaksud dengan kontradiksi antara akal dan dalil? Udah kita pahami tadi, yang dimaksud dengan dalil di sini adalah pengkabaran. Wadih? Dalil-dalil yang berkaitan dengan pengkabaran sifat Allah, nama-nama Allah, perkara-perkara gaib. Adapun dalam perkara perintah, mereka hampir rata-rata Asy'ariyah agak lurusnya itu. Secara umum lurus mereka. Baik, makna ta'arud an-naqd atau makna ta'arud atau at-tanaqud wat-tadad wat-tanafi. Yani makna ta'arud harusnya ada titik dua, yani at-tanaqud wat-tadad. Aradah artinya ditahan. Jadi misalnya ada mobil berjalan, kemudian ada batu besar menahan mobil ini, enggak bisa dia berjalan. Nah, apa yang dimaksud dengan ta'arud? Kontradiksinya antara memahami atau meyakini dalil dengan akal. Wah, jadi seolah-olah ini enggak masuk akal, dalilnya ini tidak masuk akal. Sehingga apa? Sehingga enggak boleh diyakini sebagaimana zahirnya. Karena zahir bagi mereka ketika menyebutkan dalil yang berkaitan dengan sifat Allah adalah tashbih, menyamakan Allah dengan makhluknya. Wa hadza la syak fi ghayatil butlan. Ini disebutkan As-Sanusi di antara a'immat Asy'ariyah, Al-Ghazali juga. Baik. Ketika misalnya ada kontradiksi antara dalil dan akal. Ada kontradiksi kan gitu. Nah, kalau kita imani secara zahir dari dalil itu, maka kita akan merusak akal kita. Ini konsep mereka ya. Makanya kontradiksi. Kalau kita imani secara zahir, maka kita akan merusak akal kita. Sementara kata mereka Allah memerintahkan kita untuk menggunakan akal kita untuk memahami. Makanya subhanallah macam yang batil tapi menyimpang kan gitu. Bukankah Allah menyebutkan afala ta'qilun? Ini disebutkan Abdul Jabbar Al-Mu'tazili kitab Syarh Ushul Al-Khamsah. Allah memerintahkan kita untuk memahami dalil dengan akal, katanya gitu. Subhanallah, yakni sebenarnya enggak ada yang kontradiksi. Tapi ketika akalmu sudah keluar dari fitrah dan masuk racun-racun filsafat, maka sehingga engkau enggak mampu lagi memahami dalil sebagaimana mestinya. Karena udah rusaklah akalmu dan fitrahmu, sehingga engkau enggak bisa lagi memahami dalil atau naql sebagaimana mestinya. Baik. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, anna hadhihi al-mu'aradah, maksudnya kontradiksi ini, dakwaan kontradiksi bainal aql wan naql, hiya aslu kulli fasadin fil alam. Hadha kalam azim min al-Imam Ibn al-Qayyim. Kata beliau,
sesungguhnya dakwaan kontradiksi antara dalil dan akal ini adalah inti dari rusaknya seluruh alam semesta. Makanya pertama kali menggunakan kontradiksi ini adalah iblis, laknatullah alaih, kan gitu. Ketika dia memiliki konsep akal bahwa api lebih baik dibandingkan tanah, kan gitu. Api lebih baik, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan Adam dari tanah. Yani bagaimana mungkin yang lebih mulia, yakni api, tunduk dan sujud menghormati yang lebih hina dan rendah, yakni Adam, yang dimana dia diciptakan dari tanah. Makanya dia menolak perintah Allah ketika diperintahkan untuk sujud. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wadah. Baik. Qala wa hiya dhiddu da'wati ar-rusul min kulli wajh. Dan kontradiksi, yakni dugaan atau tuduhan kontradiksi antara dalil dan akal ini bertolak belakang dengan dakwah para rasul dari semua sisi. Dan ini bukan juga inti dari keimanan. Bukan inti dari keimanan, kan gitu. Karena keimanan intinya adalah taslim. Kalau misalnya enggak masuk akal, yang langsung kita tuduh adalah akal kita. Akal kita yang langsung kita tuduh, bukan dalilnya. Tapi mereka enggak. Enggak boleh. Harus akal dulu yang lebih utama. Qala fa innahum, yani para anbiya, da'u ila taqdimi al-wahyi 'ala al-ara'i wal uqul. Para anbiya itu mendakwahkan untuk mengedepankan wahyu dibandingkan konsep akal dan hanya sebatas asumsi yang dibangun di atas akal juga. Ini ara, pendapat. Wa sara khusumuhum ila dhiddi dzalik. Sehingga musuh-musuh para anbiya itu lebih mengedepankan akal dibandingkan wahyu. Fa atba'ur rusul qaddamul wahya 'ala ar-ra'yi wal ma'qul. Dan para pengikut Rasul itu lebih mengedepankan wahyu dibandingkan konsep akal semata. Wa atba'u iblis aw naib min nuwabihi qaddamul aqla 'ala an-naql. Dan pengikut iblis, karena dia yang pertama kali menggunakan kias akal, atau para menteri-menterinya atau penggantinya, wakil-wakilnya, itu lebih mengedepankan akal dibandingkan naql atau dalil. Taban Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan bantahan yang sangat panjang, ada sekitar berapa sisi di kitab As-Sawa'iq Al-Mursalah. Yaqulu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, fa'umdatu man yukhalif al-kitab wa sunnata huwa al-ihtijaju biqiyasin fasid atau naqlin kadhib atau khitabin syaitani. Dan inti dari orang-orang yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah adalah mereka menggunakan hujjah yang dibangun di atas kias yang rusak. Karena kias itu dibangun di atas akal. Manusia bisa mengkiaskan karena mereka menggunakan akal, ya kan? Nah, itulah yang dikatakan illah atau al-qadar al-mushtarak. Masalahnya mereka memaksakan perkara yang gaib harus sama dengan perkara yang terlihat. Itu dia rusaknya kias mereka. Yani perkara-perkara yang gaib, makanya Allah bagi kita gaib, kan itu, belum kita saksikan dengan mata kepala kita, harus sama dengan apa yang terlihat. Jadi nggak ada kadar yang menjadi keistimewaan perkara gaib. Sehingga apa? Dipaksakan harus sama dengan yang terlihat. Au naqlin kadzib, atau nukilan yang dusta, atau khitabin syaitani, atau ucapan-ucapan dan bisikan syaitan. Wa ashna'u min haula, dan yang paling jelek dan lebih buruk dari mereka, man yu'assilu bi'aqlihi al-fasid aw dhawqihi syaitani usulan yattakhidhuha dinan wa syar'an yu'arid biha an-nusus al-kitab was sunnah.
Yang lebih buruk dari itu semua, ketika mereka menjadikan akal mereka yang rusak atau perasaan mereka yang dibangun di atas perasaan syaitan, yakni pondasi yang mereka gunakan sebagai beragama untuk menolak Al-Quran dan Sunnah. Yakni mereka mengatakan bahwa agama kita memerintahkan kita menggunakan akal, sebagaimana dikatakan Abdul Jabbar Al-Mu'tazili kitab Syarah Usul Khamsah. Akan tetapi ketika mendapatkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah enggak masuk akal. Yani kaif hadha? Makanya ta'arud kan gitu. Ini konsep ini sendiri kontradiksi. Al-Quran, yani Allah memerintahkan kita afala taqilun, yang menggunakan akal, tapi ketika kita baca Al-Quran dan Sunnah enggak masuk akal. Yani berarti ada kontradiksi antara yani imma perintah Allah atau akalnya. Jelas akalnya kan gitu, karena Allah Jalla wa ala enggak mungkin ada kontradiksi di dalam Al-Quran. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Sekiranya Al-Quran ini datang dari selain Allah, pasti akan kalian dapatkan kontradiksi yang sangat banyak. Tapi tidak ada kontradiksi di dalam Al-Quran. Taib. Fa in wafaqat an-nususa, yani al-aql, sesuai dengan nas, ma assalahu ay na'am huwa biaqlihi aw dzauqihi ihtajja biha i'tidadan la i'timada. Subhanallah. Jadi mereka membuat konsep akal, kemudian apabila sesuai dengan dalil, mereka ambil dalil ini untuk menguatkan konsep akal, hanya sebatas penguat, bukan sebagai sandaran utama. Berbeda dengan ahli sunnah, yakni dakwatul anbiya, dakwatul rusul, para salafus saleh. Kita dapatkan dalil, kita keluarkan dari dalil ini kaidah. Iya enggak? Nah, inilah konsep yang benar. Jadi kita dapatkan dalil, kita imani, kita fahami, dan kalau bisa kita keluarkan kaidah dari dalil ini, kita keluarkan kaidah. Tapi kalau mereka enggak, mereka bangun pondasi akal murni, kemudian cari nanti dalilnya. Yang dhaif enggak apa-apa dhaif. Subhanallah. Ucapan Nasrani, ambil ucapan Nasrani. Bagaimana dilakukan Asy'ariyah di syair Akhtal. Untuk apa? Untuk membenarkan konsep akal ini. Lihat bagaimana rusaknya agama mereka. Yani buat kaidah secara akal, cari dalil nanti yang sesuai. Kalau ada dalil yang berseberangan, buang dalil itu, campakkan dalil itu, agungkan akal ini. Inilah konsep beragama orang-orang mutakallimin, ahlul kalam, ahlul falsafah. Yani falsafah mutaakhirin. Adapun falsafah al-mahad, yakni seperti Aristoteles, orang-orang Yunani, Aflatun, Al-Farabi dan selainnya, fa'ula kuffar, mulhid, ateis. Baik. Wa in khalafat ma assalahu kanat lahu ma'aha ihda thalath turuq. Kalau misalnya ketika mereka membuat konsep akal, pondasi akal, kemudian berseberangan dengan dalil, maka mereka memiliki 3 cara untuk menyelesaikan kontradiksi ini. Kan itu. Kan mereka buat kaidah secara umum dengan akal murni, kemudian mereka dapatkan, oh ini ada dalil nggak sesuai ini dengan akal. Kita apain dalil ini? Nah, ada 3 solusinya bagi mereka. Yang pertama, al-ula, raddun nusus wa takdzibuha in kanat ahadith, wa bi khasatin ahadith al-ahad. Menolak nas itu dan mendustakannya apabila dalam bentuk hadis. Yani mereka tolak khususnya hadis al-ahad. Hadis al-ahad. Hadis ahad itu hadis yang bukan mutawatir. Secara umum hadis itu terbagi menjadi 2 dari sisi datangnya dia kepada kita dari Nabi SAW. Ada yang pertama hadis ahad, kemudian ada hadis mutawatir. Hadis mutawatir yang diriwayatkan yang periwayat yang banyak setiap generasi. Nah, kata mereka hadis ahad ini enggak dipakai di dalam akidah karena bisa saja hadisnya enggak sahih. Ini sebatas apa? Tahakkum. Yani la dalilah. Akan datang nanti pembahasannya secara khusus tentang orang-orang yang menolak hadis ahad dalam perkara akidah, dan ini tertolak secara akal dan secara syar'i, secara syariat. Taib.
Makanya sering kata mereka hadis ahad, ini hadis ahad, ini hadis ahad. Dalam rangka apa? Supaya nggak dipakai. Nanti kata mereka hadis turunnya Allah ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir, ini hadis ahad kata mereka. Walaupun para ulama mengatakan hadis mutawatir, karena mutawatir bukan hanya lafaz secara lafaz, tapi juga ada mutawatir al-makna, secara makna. Cuma kata mereka begitu saja, kata mereka tidak ada yakni bantahan secara ilmiah dalam ilmu hadis mereka gunakan. Pokoknya hadis ahad udah enggak aku pakai. Apa mau kau bilang? Sebatas itu. Yang kedua, kalau hadisnya mutawatir kan gitu, enggak bisa mereka tolak, cuman hadisnya misalnya mutawatir lafzi dan makna tentunya. Sarfuha an zawahiriha allati wudi'at laha. Contohnya dalam Al-Qur'an, Al-Qur'an mutawatir. Al-Quran mutawatir, makanya apabila ada Al-Quran diriwayatkan dengan ahad yang tidak mutawatir, itulah qira'atus syadzah, dikatakan qira'at syadzah. Makanya sudah kita sebutkan definisi Al-Quran. Ada yang masih ingat? Kalamullah bi sautin wa harfin, kan gitu? Kalamullah bisawt wal harf. Naam. Biwasitati Jibril wa yunqal bi at-tawatur, yang disampaikan oleh Allah dengan Jibril dan dinukilkan secara mutawatir. Yani banyak riwayatnya, memang qiraahnya. Para sahabat semua rata-rata membaca kayak gitu, dan setiap generasi. Berbeda dengan hadis ahad. Hadis ahad mungkin satu periwayat, misalnya hadis innamal a'malu binniyat. Umar sendiri yang misalnya dari riwayat pertama, dari generasi pertama, cuma Umar yang meriwayatkan hadis ini, kan gitu. Tapi apakah semua hadis ahad yakni enggak memberikan keyakinan? Enggak. Selama di hadisnya sahih, apalagi di Bukhari dan Muslim, maka umat Islam menerimanya dengan pasti, udah. Sampai sebagian ulama Bukhari udah, kan gitu. Walau ada yang mengatakan misalkan ada di hadis Bukhari yakni beberapa hadis yang enggak sahih. Naam, kita yakni sekian ribu hadis di Bukhari. Kemudian ada beberapa yang hitungan jari. Kemudian kita tinggalkan semuanya. Hanya sebatas mengatakan mungkin, tidak menjelaskannya secara ilmiah. Maka konsep kalian mungkin ini juga mungkin, berarti mungkin ini enggak dipakai pada perkara ini, kan gitu. Makanya kata mereka enggak ada perkara yang absolut, yakni yang konstan. Maka kaedah ini juga perkara yang bukan absolut. Kalau ada yang mengatakan tidak ada perkara yang absolut, ya ini nggak ada yang pasti. Nah, ucapan ini juga nggak pasti berarti, ya kan? Ketika ada yang mengatakan nggak ada ucapan yang pasti, nggak ada ucapan yang pasti benar. Ucapan ini sendiri nggak pasti. Sebagaimana ini nggak pasti berarti batal. Nah, wadah. Taib al-thalith atau al-thalithah. Afwan. Sarfu an zawahiriha allati wudi'at lah. Apa maknanya? Kata mereka dalilnya sahih, tapi bukan itu yang ditunjukkan oleh dalil. Itu dia sarfuha an zawahiriha allati wudi'at laha. Contohnya Allah mengkabarkan di dalam Al-Qur'an bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang luas. Kata mereka bukan yang dimaksud dari tangan al-yad itu adalah tangan yang hakiki yang zahir, tapi maksudnya adalah kudrah. Tahrif, ditahrif. Wadah. Ini kata mereka. Karena mereka enggak bisa mengatakan enggak mungkin ayat itu, kata mereka hadis ahad atau ayatnya ahad, enggak bisa, enggak sahih, kan gitu. Ayatnya sahih, benar, datang dari Rasul, tapi bukan itu yang Rasulullah inginkan atau Allah inginkan ketika mengkabarkan bal yadahu mabsutatan. Yang dimaksud dua tangan itu adalah misalnya kekuatan atau kenikmatan. Nah, ini membabi misal, dan beginilah memang yang mereka lakukan. Taib, yang ketiga, ibqa'uha ala zawahiriha ma'a nafin atau nafi muqtada al-zahir wa yusamma dhalika tafwidan. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Membiarkan lafaznya secara zahir, maksudnya lafaznya itu ditetapkan, akan tetapi apa yang dikandung oleh dalil dikatakan tidak ada yang mengetahui kecuali Allah.
yakni tafwid. Wadah. Contohnya orang-orang mufawwidah mengatakan ketika membaca Al-Quran, bal yadahu mabsutatan, iya, lafaznya memang kayak gitu, tapi apa makna tangan? Allahu alam, tidak ada yang mengetahui makna tangan. Allah tidak punya tangan, Allah alam apa maknanya. Wadah. Inilah mazhab tafwid. Sudah kita sebutkan bahwa Asy'ariyah imma tafwid, mengatakan Allah alam maknanya, atau tahrif. Dan tafwid ini pun murakkab dia, tahrif juga nya. Katanya nggak ada yang mengetahui makna tangan kecuali Allah, tapi makna tangan itu kudrah. Makanya ini kontradiksi. Kayak mana kau bilang nggak ada yang mengetahui makna tangan kecuali Allah, tapi dia menetapkan kudrah katanya. Wadah. Ini sebagian mazhab Asy'ariyah, makanya dikatakan sahibul Jawharut Tauhid, wa kullu nassin awhama tashbiha awilhu aw fawwidhu wa rum tanziha. Semua nas, semua dalil yang ketika dibaca dianggap menyerupakan Allah dengan makhluk, maka awilhu, silahkan tahrif atau tafwid, dan dalam rangka mensucikan, wa rum tanziha. Nah, jadi ada tiga. Yang pertama, mereka tolak langsung, kata mereka dhaif, apalagi hadis ahad kan gitu, kami enggak menerima hadis ahad dalam akidah, kata mereka. Kemudian mereka tahrif, yang kedua tahrif, yang ketiga apa? Tafwid. Udah, itu secara ringkas. Imam mereka tolak, mereka tad'if, mereka dhaifkan dalilnya. Kalau mutawatir macam mana? Mereka tahrif atau mereka tafwid. Ada tiga konsep yang mereka dapatkan apabila akal kontradiksi dengan dalil. Ini konsep ahlul kalam. Naam, adzan. Fadhal. Min babi faedah, kita sebutkan tadi bahwa al-kalam, yakni kalam al-Arab, ada dua makna kan gitu yang difahami manusia. Imma dia khabar, yakni kabar, atau satu lagi apa? Dikatakan insya. Nah, insya itu perintah, imma perintah mengerjakan perbuatan atau perintah meninggalkan larangan. Kemudian ada al-qism al-murakkab. Ma makna hadzal al-qism al-murakkab? Secara mantuq, yakni secara lafaz dia khabar, tapi maknanya insya. Tapi madlulnya, mafhumnya insya. Wadah? Yani secara, yani kita berbicara di Al-Quran tentunya, secara lafaz dia khabar, tapi Allah menginginkan perintah di situ. Dan ini ablagh, yani lebih sempurna dibandingkan hanya sebatas perintah. Contohnya sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Wal mutallaqatu, yani para wanita-wanita yang diceraikan, yatarabbasna bi anfusihinna, yani mereka berdiam diri dengan diri-diri mereka, maksudnya di rumah-rumah mereka, thalathata quru'. Ini kabar kan gitu. Ya enggak? Allah mengkabarkan, yani para wanita yang ditalak, mereka berdiam-diam diri atau mereka berdiam diri di rumah-rumah mereka 3 quru', yani 3 haid atau 3 tuhur. Yani secara lafaz dia kabar, tapi Allah inginkan di situ apa? Hukum, insya. Yani kalau ada kalian masuk ke dalam kategori ditalak, yang para wanita, maka hendaklah demikian gitu. Ini lebih sempurna, hanya sebatas apabila mengatakan wahai ya ayyuhan nisa, misalnya, tarabbasna bi anfusikum fi buyutikum thalathata quru', misalnya. Wahai para wanita, berdiam dirilah kalian di rumah apabila kalian ditalak 3 quru'. Yani ini kurang sempurna dibandingkan apabila Allah mengatakan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Wadah. Yani hadza ablaq lil amr, lil insya. Walaupun dalam sighah al-khabar. Hadza min bab faedah disebutkan para ulama di kitab usul fikih. Karena dengan
namanya juga ilmu alat kan gitu, ilmu usul fikih, ilmu balaghah. Dengan itu kita bisa dengan sempurna memahami apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran dan Sunnah. Makanya dikatakan ilmu alat. Alat apa? Alat memahami. Alat memahami Al-Quran dan Sunnah kan gitu. Jadi kalau orang nggak punya ilmu alat, ya bagaimana bisa dia menggunakan, memahami Al-Quran dan Sunnah dengan sempurna? Ini kurang, bahkan bisa salah. Ini para ulama telah memudahkan apa? Konsep memahami Al-Quran dan Sunnah ada alatnya. Nah, itulah dari ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu, ilmu saraf, dalalatul alfaz, ilmu usul fikih, ilmu balaghah dan seterusnya. Baik. Qala al-Imam Az-Zahabi, afwan, kita ulangi lagi secara ringkas bahwa ahlul kalam apabila mendapatkan dalil berkontradiksi, yakni kontradiksi enggak sesuai dengan akal mereka, maka mereka menempuh 3 cara. Ya kan? Ada yang masih ingat? Yang pertama, apa Ikrimah? Ayo, menolak atau mengatakan hadisnya, kalau hadis dhaif kan gitu. Menolaknya. Khususnya hadis yang bisa mereka tolak, mereka katakan dhaif, karena enggak mungkin ayat mereka katakan dhaif. Enggak mungkin ayat Al-Qur'an kata mereka dhaif. Karena mutawatir disepakati, kecuali qiraa'ah syadzah. Dan al-qiraa'ah syadzah khilaf para ulama apakah dia Quran? Nah, apakah bisa jadi hujjah? Lakin laysa fi hadha al-mawdi' niqashuhu. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, Aba Rizki. Naam, atau dengan ungkapan lain tahrif. Atau dengan ungkapan lain apa? Tahrif. Mereka palingkan dari zahirnya. Naam. Al-thalith, Aba Rashid. Ditafwid. Naam, ahsant. Menetapkan lafaznya dibiarkan secara zahir, tapi dikatakan Allahu alam apa maknanya. Allahu alam apa maknanya. Dan tafwid ini juga kadang murakkab dia, yakni terdiri dari tahrif juga. Kata mereka Allahu alam apa maknanya, di sisi yang lain kata mereka maknanya adalah kudrah, tangan itu adalah kudrah. Nah, karena ketika mereka mengatakan aku enggak beriman, misalnya tahrif, aku enggak beriman bahwa Allah punya tangan, aku enggak beriman terhadap ayat ini, maka ini kafir. Terlalu ekstrim caranya. Wah, terlalu ekstrim. Maka di zaman itu sempat Jahm bin Safwan mengatakan sebagian ucapan yang mengandung demikian kan itu. Wadidtu an yakni amsah hadhil ayah Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Kok bisa aku hapus ayat ini? Makanya dikafirkan para ulama, dia lebih ekstrim cara menolaknya. Nah, orang-orang mutaakhirin halus, lebih diterima manusia. Dan syubhatnya lebih masuk gitu, walaupun masuknya itu jauh. Nah, itulah dengan tahrif atau tafwid. Qala al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, al-Imam Az-Zahabi ma'ruf min tulab Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah, qala wa idza ra'aita al-mutakallim. Al-mutakallim bukan mutakallim orang yang berbicara, tapi ahlul kalam, orang-orang filsafat. Wa idza ra'aita al-mutakallima al-mubtadi'a. Ini hukum Az-Zahabi rahimahullah kepada orang yang mempelajari ilmu kalam dalam perkara akidah. Dan Imam Syafi'i sudah kita sebutkan hukum huwa hukmi man ta'allama ilmu al-kalam. Apa kata Imam Syafi'i? An yudrab bi al-jarid, dipukulin pakai pelepah kurma. Wa yutafu bihi 'ala sya'air, kemudian ditawafkan, dikelilingi di kampung-kampung sambil dipukulin mukanya pakai sendal. Wa yudrabu bin ni'al wa yuqalu lahu hadha jazaa'u liman a'rada an kitabillahi wa sunnati rasulillah wa ila ilmi al-kalam. Inilah balasan orang yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah dan mengambil ilmu kalam, yakni dipermalukan, dipukulin. Ini menunjukkan penghinaan terhadap mereka yang menggunakan ilmu kalam dalam memahami akidah. Baik. Apa kata Imam Az-Zahabi? وإذا رأيت المتكلم المبتدئ يقول دعنا من الكتاب وأحاديث الآحاد وهات العقل فاعلم atau فعلم أنه أبو جهل. Subhanallah. Kalau engkau melihat ahlul kalam
mengatakan tinggalkan Al-Quran dan Sunnah dan hadis ahad, datangkan kemari akal. Maksudnya orang-orang yang lebih mengatakan kalau sekarang kan nggak mungkin, kata mereka, tinggalkan Al-Quran dan Sunnah. Ditinggalkan manusia mereka. Kata mereka apa? Ini nggak masuk akal. Sebagaimana dikatakan Idrus Ramli, ya kan, ketika menyebutkan hadis nuzul, turunnya Allah. Ini nggak masuk akal. Ini langit dunia bagian mana? Nah, ini apa? Taqdimul aql ala naql. Wadah. Maka fa'ulima annahu Abu Jahal. Maka ketahuilah Abu Jahal ini sebenarnya itu. Nah, ini dikatakan Al-Zahabi rahimahullah di kitab Sirah A'lamin Nubala. Qala wa taqumu hadhihi ad-da'wa 'inda jumhur al-mutakallimin. Dan konsep ini yang mengedepankan akal dan mengatakan akal itu kontradiksi dengan dalil, inilah yang dianut oleh mayoritas ahlul kalam. Dan mereka adalah Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Sebagaimana Asy'ariyah pembesar mereka Razi, dia mengambil asal ilmu filsafatnya itu dari Aristoteles. Dan Aristoteles mensyarah kitab Ibn Sina mensyarah kitab Aristoteles dengan bahasa Yunani yang sudah diterjemahkan. Dan Ibn Sina dikafirkan para ulama, mulhid. Subhanallah, kaif yani, menunjukkan rusaknya akal mereka, kan gitu. Ala annahu idza ta'arada al-aql wan naql wajib taqdimul aql. Inilah konsep ahlul kalam. Ketika mengatakan kontradiksinya antara dalil dengan akal, maka yang wajib dikedepankan adalah akal. Li'annahu laula al-aql lama 'urifa sihhatun naql. Sekiranya kalau bukan karena akal, maka tidak diketahui sahihnya, benarnya dalil. An-naql dalil al-kitab was sunnah. Qala fal aqlu aslun. Akal adalah pondasi lin naql, pondasi untuk memahami dalil. Wan naqlu far'un anhu wa tabi'un lahu. Dan naql yakni dalil Al-Qur'an dan Sunnah adalah cabang yang mengikuti akal. Ini konsep ahlul kalam tentunya. Wa adillatun naql ma hiya illa muakkidatun lidalail al-uqul. Konsep akal, apa yang dirumuskan oleh akal itu adalah penguat, kan gitu? Afwan. Wa adillatun naql, adapun dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah itu sebagai penguat yang membenarkan apa yang dirumuskan oleh akal. Bayangkan, ini konsep mereka. Dalil Al-Qur'an dan Sunnah penguat apa yang dirumuskan oleh akal. Makanya mereka juga aqlaniyun, kan gitu. Ubad al-uqul. Dan akal tentunya sudah disebutkan di kitab apa namanya? Apa kemarin kita bahas hadis, kitab al-ahadits al-islahil qulub, tentang. Dan akal itu apa? Ya, ini berubah, enggak konsisten. Akal itu lemah. Akal itu yakni sesuai dengan panca indera, dan panca indera suka salah, ya enggak? Nah, ini Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa panca indera manusia bisa salah dan sering salah. Misalnya ketika kita melihat benda yang bergerak cepat, saking cepatnya maka seolah-olah terlihat diam. Seolah-olah. Nah, kemarin Anda lihat video di helikopter turun yang membawa apa itu. Jadi baling-balingnya itu pelan dia terlihat. Ada yang bilang di komentar, itu helikopter kok baling-balingnya pelan kali. Itulah visualisasi, efek kamera. Dan memang makanya ada juga video, dan kita saksikan minyak dia kalau dipas dia di plastik, kemudian dicucukkan keluar dia, seolah-olah dia diam, kan gitu. Benda-benda yang agak padat, yang minyak lah contohnya, yang kelihatan. Kalau air dia lebih turun, dia lebih kuat, dia langsung kayak diam dia, padahal dia mengalir. Maksudnya apa? Panca indera manusia sering salah menyimpulkan. Sementara akal itu dibangun di atas panca indera. Ya enggak? Nah, dibangun di atas panca indera. Akal itu kan itu, konsep memahami. Bagaimana kita sebutkan bahwa manusia mendapatkan ilmu dari panca indera. Kita bisa membedakan merah, putih, panca indera, penglihatan.
manis, pahit, pengecap ila akhirih. Taib. Walidzalika ja'alul aqla fi tertib al-adillah muqaddaman 'ala al-kitab was sunnah. Oleh karena itu mereka menjadikan akal ketika mengurutkan dalil kan gitu sebagai sesuatu yang paling dikedepankan dibandingkan Al-Qur'an dan Sunnah. Dan ini tentu bertentangan dengan dakwah para anbiya dan rasul dan lebih sesuai dengan konsep iblis. Sudah disebutkan, yang pertama kali menggunakan akal untuk menolak dalil adalah iblis. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Enggak mungkin konsep iblis api lebih sempurna dibandingkan tanah. Enggak mungkin dia sujud dan tunduk kepada yang lebih hina sehingga dia menolak perintah untuk sujud. Wadah. Qala wa inda ta'arud yajibu ta'wilun naql liyattafiqa ma'ah al-aql. Nah, ketika kontradiksi antara dalil dan akal, maka wajib ditakwil, ditahrif sehingga sesuai dengan akal. Ini konsep ahlul kalam. Atau tafwid al-ilm bima'nahu ila Allah Ta'ala, atau kita tafwid sebagaimana dikatakan al-Imam Ibnu Al-Qayyim, ada 3 ketika mereka mendapatkan kontradiksi antara akal mereka dan dalil. Perlu diketahui konsep utama ahli sunnah, Allah Jalla wa'ala tidak mungkin menurunkan wahyu kontradiksi dengan akal manusia. Ini konsep iman billah. Ini konsep mensucikan Allah dari kekurangan. Karena ketika misalnya kita katakan bahwa ada dalil gak sesuai dengan akal, ini celaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya enggak? Maka yang kita salahkan adalah akal kita. Karena kalau kita salahkan dalil atau kita tahrif, kita biarkan begitu, berarti ada kontradiksi. Kita enggak langsung tuduh akal kita yang salah, berarti ada yang kontradiksi antara hukum Allah. Sementara Allah katakan walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Sekiranya Al-Qur'an ini, yakni wahyu ini datang bukan dari Allah, kalian akan dapatkan kontradiksi yang banyak. Tapi tidak pernah didapatkan kontradiksi. Wadah. Taib, kita baca sedikit lagi. Wa mimman ghala fi al-qaul bi taqdim al-aql 'ala an-naql, dan di antara yang paling ekstrim mengedepankan akal dibandingkan dalil adalah Al-Fakhru Ar-Razi, di antara Imam Asy'ariyah mutaakhirin, Fakhruddin Ar-Razi. Subhanallah, Fakhruddin Ar-Razi sebagaimana dia di antara mutakallim, ahlul kalam, filosof, yakni di akhir-akhir kitabnya dia pernah menulis kitab As-Sirru Al-Maktum fi Mukhatabatin Nujum. Dia menulis kitab mengajarkan sihir. Kenapa? Karena orang-orang Yunani itu menyembah planet-planet, menyembah bintang-bintang melalui praktek dukun dan sihir. Yakni rusak udah apanya. Bukan hanya akalnya, tapi ibadahnya, maslaknya sudah rusak. Makanya dikafirkan para ulama, sebagian mengatakan dia bertaubat. Oleh karena itu Syekhul Islam kita enggak dapatkan mengkafirkan dia. Inilah yang dijadikan rujukan Asy'ariyah. Mungkinkah orang yang kayak gini? Bahkan sebagian ulama mengatakan dia memang mengajarkan kita, bukan menjelaskan hukum sihir itu syirik, enggak. Dia ajarkan macam mana sihir itu. Ada jampi-jampinya, ada ucapan-ucapannya. Diajarkan, bahkan sebagian mengatakan dia lakukan. Bayangkan, inilah yang dijadikan rujukan. Mungkinkah ini sehingga kita meninggalkan orang-orang ulama yang zahid, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, Ibnul Mubarak, yang diketahui secara ilmu dan yakni maslak kehidupan mereka, bagaimana mereka mengamalkan perintah Allah, kan gitu, waraknya mereka. Ini kita tinggalkan, kemudian kita ambil Ar-Razi sebagai rujukan dalam memahami akidah. Yani hadza ghairu ma'qul, ini enggak masuk akal. Wadah. Taib. Makanya kalau kita baca rujukan mereka,
ulama-ulama mereka kita pretelin, kita dapatkan mereka bukan orang yang bertakwa. Bahkan Al-Amidi di antaranya disebutkan bahwa dia tarikus shalah, meninggalkan salat. Karena itu tadi udah rusak akidah. Yani enggak mungkin lagi ibadah. Makanya subhanallah, jangan sepelekan masalah akidah. Ini efek dari apa? Efek dari ibadah. Masalah akidah ini, masalah asma' sifat, masalah tauhid. Itu cerminannya gitu. Kalau udah rusak akidah, insya Allah bisa dipastikan rusak ibadah. Makanya orang-orang sufi, rusaknya akidah mereka, lihat meminta-minta ke kuburan. Ini udah satu paket. Makanya kenapa para ulama yang mutaakhirin kena dakwah para anbiya meluruskan akidah, karena itu tadi, supaya gampang menerima. Misalnya al-halal wal haram kan gitu. Gampang menerima, riba halal haram. Oh ya ini dalilnya, udah terima, taslim. Ini hakikat iman, akibat muslim. Masalah dia jatuh, tergelincir, ini urusan lain. Kan itu, tapi ini dulu yang disepakatin. Taib, وقد تصدى لنقضه طيب قال قبل هذا الفخر الرازي في كتابه أساس التقديس. Ini di antara kitab Fakhruddin Ar-Razi, Asas At-Taqdis. Dia menuliskan kitab ini pondasi dalam rangka mensucikan. Pondasi dalam rangka mensucikan, maksudnya mensucikan Allah. Bagaimana dia mensucikan Allah? Melalui konsep akal, rumusan akal. Bahkan kitab Al-Imam Ibn Khuzaimah, Kitab Tauhid, dikatakannya Ar-Razi mengatakan itu kitab syirik. Bayangkan, kitab syirik katanya. Kenapa? Karena Imam Ibn Khuzaimah menetapkan apa-apa yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi. Karena bagi dia menetapkan sifat adalah tashbih, dan tashbih syirik. Wadah. وقد تصدى لنقضه ورد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه مستقل سماه نقض أساس التقديس. Dan ini udah dikupas, udah dikupas dan dikipas oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kitabnya ini Asas At-Taqdis dengan nama Naqd Asas At-Taqdis. Makanya subhanallah, tidaklah ulama sebelum mutaakhirin, maksudnya ketika menuliskan kitab yang ada penyimpangan sudah dibantah para ulama. Maka kita tinggal apa? Mempelajari kan gitu. Membuka lagi, mengungkap lagi yang sudah ada. Dan begitu juga orang-orang yang mendatangkan syubhat yang sekarang, bukan pala yang baru itu yang didatangkannya. Siapalah sok pintar dia mendatangkan syubhat baru. Yang lama juga itu dikorek lagi. Nah, masalahnya kita itu tadi kurangnya ilmu kita terhadap kutub para salaf, sehingga kita menganggap syubhat itu baru. Baik. Wa kadzalika dar'ut ta'arud an-naql wal aql. Begitu juga kitab yang dikatakan Ibnu Qayyim yang enggak ada yang semisal dengan itu, enggak ada tandingannya. Dar'ut ta'arud an-naql wal aql, meninggalkan kontradiksi antara akal dan dalil. Ada sekitar 4 jilid kitab Dar'ut ta'arud an-naql wal aql. يؤلف نعم لم يؤلف مثله في بابه, يعني pada bab itu. وقال بيان في هذا الكتاب فساد القانون الفاسد الذي صد به الناس عن سبيل الله وعن فهم مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام وتصديقه فيما أخبر إذا كان أي دليل أقيم على بيان مراد الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينفع إذا قدر أن المعارض العقلي القاطع ناقضه بل يصير ذلك قدحا في الرسول وقدحا في من استدل بكلامه. Nah, ini ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, bahwa kanun, undang-undang pondasi Ar-Razi adalah mengedepankan akal dibandingkan dalil. Akal Ar-Razi dibangunnya di atas filsafat Aristoteles. Aristoteles Yunani, mulhid, kafir. Yani kaif yani orang Asy'ariyah menerima orang-orang yang kayak gini, tapi itulah karena memang kebodohan dan kejahilan mereka. Makanya lebih mereka mengapa istilahnya mendewakan kan gitu. Maksudnya mendewakan, mensucikan, menuhankan akal, filsafat. Dianggap orang-orang awam ini enggak belajar filsafat, orang-orang bodoh. Kalau udah filsafat nanti udah bangga mereka dengan itu. Padahal ini asal dari Yunani, orang ateis, kafir, menyembah bintang-bintang. Makanya udah rusak agama itu. Nah,
Baik, akan kita lanjutkan pertemuan berikutnya tentang penjelasan akan batilnya dakwaan terhadap kontradiksinya akal dan dalil. Ada sekitar berapa sisi ini? Insyaallah kita ringkas nanti. Nah, ada sekitar ada 9 sisi rusaknya dakwaan kontradiksinya akal dan dalil. Ini menyelisihi akal juga dan menyelisihi dalil. Yani dugaan atau kontradiksi atau dakwaan kontradiksi akal dan dalil ini adalah rusaknya akal dan merusak dalil. Merusak akal dan merusak dalil. Nah, fadhal, ada pertanyaan? La ilaha illallah. Naam, fi soal. Fadhal. Padanya mereka tidak menyandarkan pemahaman syariat ini kepada nabi, sahabat dan ulama besar sebelumnya. Sebenarnya kalau yang saya sampaikan tadi, mereka justru mengambil jauh dari masa Rasulullah dan tidak menyandarkan kepada pemahaman nabi dan para sahabat. Naam, sahih. Makanya sebagaimana maksudnya gini, mereka juga punya syubhat ini sebagaimana dikatakan Abdul Jabbar Al-Mu'tazili kitab Syarah Usul Khamsah. Ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa afala ta'qilun. Kenapa enggak kalian berakal? Nah, dari sini mereka menyimpulkan bahwa yang wajib dikedepankan adalah akal. Yani mereka punya syubhat untuk mengedepankan akal dengan dalil. Wah. Tapi bukan itu yang Allah maksud bahwa yani afala ta'qilun. Jadi Ahlus Sunnah nanti akan kita sebutkan. Makanya kita ketika menyebutkan dalil akli dalam menetapkan tauhid rububiyah, yani kita Ahlus Sunnah enggak meninggalkan akal. Karena enggak mungkin meninggalkan akal. Kayak mana meninggal? Gila lah kita. Kita bukan orang sufi yang meninggalkan akal. Orang sufi meninggalkan akal. Akal mereka rusak, orang-orang sufi. Wah. Kita enggak meninggalkan akal, tapi apa? Kita mengkontrol akal dengan dalil. Sebagaimana yang dikontrol oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, sebagaimana dikontrol oleh para sahabat, sebagaimana dikontrol oleh para a'immah. Ada batasannya. Akal itu terbatas. Sebagaimana penglihatan terbatas, sebagaimana panca indera terbatas, maka akal ada batasannya. Kita ambil contoh yang dekat. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengkabarkan kepada kaum musyrikin, yakni secara umum manusia setelah Isra Mi'raj pergi dari Masjid Al-Haram ke Baitul Maqdis, ke Palestina 1 malam. Kemudian orang-orang musyrikin menolaknya. Kenapa? Enggak masuk akal. Ya enggak? Tidak masuk akal. Makanya apa kata Abu Bakar? Sebagaimana yakni Nabi alaihi salatu datang kepadanya wahyu dari langit yang lebih jauh. Maka ketika dia dibawa ke Baitul Maqdis ini lebih mungkin. Lihat, akal Abu Bakar sahih. Kan itu. Karena apa? Karena orang-orang musyrikin tak pernah menyaksikan ada yang berjalan dari Makkah ke Palestina 1 malam. Belum pernah kita saksikan. Konsep akal kita itu masih segini gitu. Berbeda apabila mereka hidup di zaman sekarang. Ya, ditengok pesawat. Makanya akal orang zaman sekarang dari sisi perkembangan teknologi lebih maju dibandingkan orang zaman dulu, kan gitu. Makanya kalau kita istilahnya ala fard subutihi, kita hidupkan misalnya ada di Allah menghidupkan misalnya orang yang 100, 300, 500 tahun yang lalu ke sekarang. Langsung begitu dia lihat perkembangan teknologi. Ada AI, ada robot, ada ini, ada pesawat, ada mobil. Maka dia akan mungkin gila, kan gitu. Dia heran. Oh, itu menunjukkan bahwa akal manusia terbatas.
dan berkembang setiap melalui apa yang dia lihat dan dengar. Kenapa akal kita bisa lebih menerima perkara-perkara yang di zaman dulu tidak diterima? Karena kita melihat langsung, kan gitu. Pesawat kita lihat, makanya akal itu tumbuh dengan panca indera. Wah, makanya begitu juga sebutkan, semakin banyak kita rihlah, semakin banyak kita melakukan perjalanan, semakin luas mindset kita, akal kita. Berbeda dengan orang kampung yang lingkup kampung saja yang tahu dia lang betengnya, kata dalam tempurung. Nah, ketika kebenaran disampaikan kepadanya susah menerima. Karena itu saja yang tahu dia. Kurang jauh pikniknya. Jadi akalnya pun jadi kayak gitu juga. Wah. Makanya kan akal kita juga ketika umur 20 enggak sama dengan nanti ketika umur 30. Semakin banyak pengalaman, semakin banyak kita rasakan, kita lihat, kita dengar, kan gitu. Itu kan his ya, panca indera. Semakin dewasa orang, semakin berakal gitu. Makanya semakin tua semakin enggak cinta dengan dunia biasanya. Itu kan akal gitu. Wah. Nah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.